Jadi setiap ibadah itu ada dua keuntungan lah, kalau mau disebut keuntungan biar gampang. Jadi keuntungan jangka pendek itu di dunia, jangka panjangnya di akhirat. Gampangnya gini lah, kalau kita makan nih, makan itu kalau Pak Arif makannya sekarang, kenyangnya besok apa sekarang? Sholat tuh kayak gitu, kalau sholatnya sekarang masa kenyangnya besok? Jadi kalau sholatnya sekarang, sholat duhur, ya tenangnya setelah sholat duhur itu. Di saat yang sama tuh udah ada tenang. Mungkin kadarnya beda-beda ya, ada yang tenang banget, ada di awal-awal ya kita tenangnya baru nggak tenang banget gitu. Tapi kerasanya saat itu kayak kita makan. Jadi perkara nanti ada pahala itu pasti. Kayak kita makan nih, kalau makan kan kenyangnya sekarang, tapi setelah makan, efek jangka panjang dari makan itu kita jadi sehat, jadi kuat, jadi tumbuh dan berkembang, itu ada pasti. Kayak sholat itu pahala surga itu ya insya Allah pasti ada di sana. Tapi harus kerasa sekarang kayak kita makan. Gak mungkin makannya sekarang kerasanya besok tuh gak mungkin. Cuma kita belum sadar itu. Jadi seolah-olah ibadah tuh untuk nanti, seolah-olah untuk akhirat. Di akhirat tuh nggak ngapa-ngapain Pak, tinggal nikmatin doang gitu. Tinggal tiduran, tinggal makan buah lah kata di Al-Quran, di taman surga tuh kayak gitu. Kita nggak ibadah lagi di sana. Nah kalau di sana, di surga itu orangnya udah mulia semua, kenapa ngapain nggak ada orang yang hina kan? Jadi makom Mahmudah tuh hidup di sini, kemuliaan kita di sini. Kemuliaan dalam arti akhlak kita bagus, cara lahir kita, kebutuhan kita yang terpenuhi, cara batin kita tenang. Itu yang kadang kita lupa tuh untuk memaknainya. Kita lebih nanti enggak, Allah tuh bukan tukang kredit. nanti enggak, pasti ada konsekuensi bagi kitanya saat ini di dunia. Bahkan ibadah apapun itu untuk kita. Kalau saya gini, Pak Arif makan, yang saya nyuruh Pak Arif atau minta Pak Arif makan, yang kenyang saya apa Pak Arif? Saya mau Pak Arif kenyang mau enggak kan yang kerasa Pak Arif. Pak Arif yang makan, saya mah cuma ngajak, cuma nyuruh. Allah pun kayak gitu. Hei Pak Arif, sholatlah biar kamu tenang, tahajudlah biar kamu begini. Ya Pak Arif yang ngerasain, Allah mah ya nyuruh doang, yang merintahkan doang tuh untuk kebaikan kita. Kalau Pak Arif nggak sholat, saya nggak sholat, Allah mah tetap Allah, nggak bakalan turun pangkat. Iya nggak? Kecuali presiden, kalau kita nggak dukung ya mungkin turun. Tapi Tuhan itu ya nggak begitu. Mau seluruh dunia nggak sholat ya tetap aja jadi Tuhan. Jadi semua ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji itu untuk kita di sini. Jadi kalau misalkan ibadah hajinya mabrur tuh ya mabrurnya di sini. Surga mah udah pastilah, kan jaminan haji mabrur di surga. Di sininya tuh pasti. Kalau hajinya benar itu kita akan jadi lebih nyaman, lebih enak, kualitas ibadah kita jadi ini. Karena haji itu kita kan diperlihatkan kebesaran-kebesaran yang kita baca di Al-Quran tuh di sana ada gitu kan. Itu kan kita tambah yakin, tambah nyaman. Ini ya di sini. Zakat pun ya di sini. Tapi nanti setelah perlahan-lahan tuh, awalnya mungkin kita zakat, kita infak, sedekah, pengen dapat berkali lipat gitu pahalanya, dapat pengen jadi orang kaya karena balasannya 10 bahkan 70 kali lipat. Ya awal-awal nggak apa-apa, dan itu bener pasti ada dalilnya. Lama-lama ibadah itu kayak kita makan, jadi kebutuhan. Ibadah apapun kita butuh zakat, kita butuh puasa, kita butuh sholat, kita butuh haji. Jadi kalau sudah butuh tuh nggak perlu diajak-ajak lagi. Kayak Pak Arif, tanpa saya suruh makan pasti makan kalau lapar gitu. Ibadah tuh kayak gitu. Kalau kita nggak makan, konsekuensinya misalkan Pak Arif saya tawarin makan, Pak Arif makan dulu, enggak. Pak Arif makan dulu, enggak. Ya terserah, yang sakit-sakit Pak Arif, yang lapar-lapar Pak Arif. Emang saya lapar, enggak. Kayak gitu. Nah kadang-kadang kita kan, iya benar itu juga, surga neraka tuh benar. Ya surga di sini ya itu kita nyaman, itu surga di sini nih, kita tenang, kita bisa cara ekonomi kita terpenuhi, itu udah surga di sini. Di sana tentu lebih indah lagi gitu. Untuk jangka pendeknya pun kita pasti ngerasain. Gak mungkin Allah
capek-capek, nyuruh kita capek-capek puasa, capek-capek sholat, nggak ada kebaikan. Semuanya untuk kita, semuanya untuk kita. Kayak Pak Arif lah. Nah, pesantren nanti begini-begini. Yang pinter anak Pak Arif, bukan Pak Arif. Yang nikmatin senangnya anaknya Pak Arif, bukan Pak Arif. Yang lakuin lah, yang ngerasain tuh yang ngelakuin, bukan yang nyuruhnya. Nah, kalau udah sampai ke situ tuh level ibadah kita tuh ibadah tuh enak, kayak kita makan lah, menikmati gitu kan. Kalau kita lagi lapar gimana sih makannya? Nambah sambal gitu kan. Kita yang butuh sholat, bukan siapa-siapa. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh zakat, kita yang butuh puasa tuh kita. Jadi gitu. Kalau tadi tahajud, ya tahajud itu apa tadi itu? Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu di tempat yang terpuji. Nah, itu mudah-mudahannya bukan kayak kita mudah-mudahan nggak jadi. Itu tuh karena mudah-mudahannya Allah tuh itu kiasan bahasa, itu udah luar biasa, Pak. Ya kalau kemudian dengan tahajud itu jadi naik pangkat, jadi kerjaannya enak, jadi dapat posisi, itu hadiah saja. Tapi sebenarnya dengan tahajud itu kita merasakan nikmat dekatnya dengan Allah. Kayak kita makan itu, kenyang itu hadiah saja gitu, efek dari makan. Tapi sebenarnya kan yang ngerasain enaknya kan di lidah kita kan. Nah, sholat tahajud tuh kayak gitu. Efeknya tuh kita tenang, efeknya kita ditempatkan di tempat yang terpuji, efeknya kita mungkin dapat posisi segala macam. Tapi kalau sudah bisa menikmati tahajud, gak mau tinggal, Pak. Gak mau tinggal. Tahajud itu indah banget. Indah banget di saat mana kita dalam tanda kutip berdua lah, kita bisa bermanja-manja dengan Allah. Saya sih lebih memilih bermanja-manja daripada berkeluh kesah ke Allah. Ke Allah tuh jangan keluh kesah doang, kalau pengen ini baru ke Allah. Enggak, lagi senang juga kita cerita aja ke Allah. Ya Allah, terima kasih udah gajian, saya udah beli ini ya Allah, saya sudah ngasih makan anak istri, menafkahi anak istri, saya sudah sedikit membantu adik, sedikit membantu kakak. Cerita ke Allah, jangan ke Allah teh ngeluh ya. Justru itu syukur kita tuh kayak gitu. Syukur kita tuh syukur itu oh ya Allah, ternyata kayak gini. Kalau saya dikasih sesuatu lama Pak Arif, kalau saya pakai Pak Arif, ini saya pakai ya ininya. Gak usah jauh-jauh lah, cincin dikasih ke saya. Arif, ini cincinnya bagus, saya pakai ya, saya seneng gini. Yang ngasihnya seneng nggak? Seneng. Nah, Allah tuh kayak gitu. Allah tuh memberi kita banyak gini. Nah, kalau kita cuek, ini anak nggak terima kasih banget sih, gue udah kasih gitu kan. Aku udah kasih segala macam, kok masih bisanya ngeluh kurang ini. Enggak. Munculin aja syukur kita. Jadi kan jaminannya barang siapa yang bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Jangan minta mulu, syukuri aja kalau mau nambah. Nih Pak Arif sekarang lagi posisi ini. Ya syukuri ya Allah, alhamdulillah saya sudah kerja di Toyota. Gaji saya sekian, dengan gaji ini saya sudah bisa menghidupi keluarga saya, sudah bisa ini. Siapa tahu nanti Pak Arif jadi kepala kendaraan, punya rental, nggak tahu. Allah mah gampang aja. Mau ngangkat Pak Arif jadi apa terserah aja, gampang. Tapi yang lebih utama itu syukuri, jangan ngeluh, jangan kalau tahajud baru ada pengen ini, baru lagi ada kemalangan, ada kesusahan, baru tahajud. Justru doa yang paling manjur itu, yang paling makbul itu pada saat kita senang. Coba biasakan, pada saat kita makan itu setiap kunyahan itu nikmati. Ya Allah, terima kasih kepada yang sudah mengantarkan makanan ini ke saya, terima kasih ke petani, terima kasih ke pedagang, terima kasih ke istri yang sudah masakin. Itu syukurnya gitu, itu doanya makbul loh. Lebih makbul daripada saat kita ngeluh kan. Pada saat ngeluh kita tuh ego tuh, seolah-olah kita paling malang di dunia. Tapi dengan syukur itu luar biasa.